Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Setelah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka tuntutan dari Allah adalah kita menyembahnya dengan baik. Itulah fikih. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka akan dijadikan faham agama. Faham adalah nama lain dari fikih. Al-fiqhu huwa al-fahmu. Fikih adalah faham, memahami. Seperti ungkapan Nabi Musa alaihissalam, yafqahu qawli, akan mereka fikih ucapanku, yakni memahami ucapanku. Khairukum fil jahiliyati khairukum fil islami idza faqihu. Orang yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah akan tetap menjadi orang yang terbaik dalam Islam asal faham agama, fikih agama. Dan kita memiliki dua rukun, rukun iman dan rukun Islam. Rukun Islam adalah fikih yang paling besar, fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, dan seterusnya. Dan sekarang kita sampai pada halaman 37 dari buku terjemah. Berkata muallif rahimahullah, babu sifatil wudu. Bab sifat wudu. Bab sifat wudu. Sifat maknanya adalah tata cara. Sifat maknanya adalah tata cara. Contoh, sifatu sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim. Sifat sholat Nabi dari takbir sampai salam. Karya Syekh Albani, maknanya tata cara sholat sesuai hadis Nabi. Sifati al-wudu, sifat alias tata cara berwudu. Wahuwa yaitu an yanwiya, berniat, raf'al hadasi, mengangkat hadas, awil wudu alis sholah, atau niat wudu untuk sholat, wa nahwiha, atau semisalnya. Kita baca dulu ya ucapan penulis sampai halaman 40. Wan niyatu syartun li jami'il a'mali min taharatin wa ghairiha. Niat adalah syarat untuk semua amal, baik bersuci maupun selainnya. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya seluruh amal sesuai dengan niatnya dan masing-masing orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Muttafaqun alaih, disepakati, yakni disepakati oleh Bukhari Muslim. Summa yaqul, tadi pertama berniat. 2. Summa yaqul, lalu mengucapkan bismillah. Yang ketiga, wa yaghsilu kaffaihi salasa, mencuci tangannya 3 kali. Yang keempat, summa yatamatmat wa yastansyiq salasa, lalu berkumur-kumur dan istinsyaq sebanyak 3 kali dengan 3 ciduan. Yang kelima, summa yaghsilu wajhahu salasa, lalu membasuh wajahnya 3 kali. Yang keenam, wa yadayhi ilal mirfaqaini salasa, dan juga
membasuh. Membasuh mencuci satu makna. Ya, dan membasuh kedua tangannya sampai siku-siku sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, wayamsahu ra'sahu, dan mengusap kepalanya. Apa sinonimnya mengusap? Menyapu. Menyapu. Dan mengusap kepalanya min muqaddami ra'sihi ila qafah, dari depan kepalanya sampai ke tengkuknya, biyadaihi, dengan kedua tangannya. Dua tangan tapi maksudnya adalah dua telapak tangan. Dua tangan tapi maksudnya dua telapak tangan. Summa yu'idahuma ilal mahallil ladzi bada'a min, kemudian dikembalikan ke tempat semula. Marratan wahidan, cukup sekali. Summa yudakhilu, yang ke-8. Summa yudakhilu sabbabataihi fi udhunaihi wa yamsaha bi ibhamaihi zahirahuma. Lalu memasukkan dua telunjuk jarinya pada dua telinganya dan menyapukannya ke bagian luar telinganya. Ini kan telinga, maka sini itu dalam. Kalau luarnya, maka yang di belakang sini. Ini bahasa penulis. Terus yang ke-9, tsumma yaghsila rijlaihi, lalu membasuh dua kakinya atau mencuci. Ma'al ka'bain, beserta dua mata kakinya, salasan, masing-masing 3 kali. 9 ya. Terus berkata penulis, haza akmalul wudu'i alladzi fa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wudu paling sempurna yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 9 tadi. 9 wudu yang sempurna yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Az-Zuhri, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri menyampaikan hadis sampai ke ke Humron, budaknya Utsman, memperagakan Utsman berwudu. Di akhir hadis berkata Az-Zuhri, qala ulama kami mengatakan hadzal wudu asbaghu ma yatawaddau bihi ahadun lis-shalah, adalah wudu paling sempurna yang dilakukan oleh orang ketika sholat. Terus pertanyaannya, apa fadilahnya wudu yang sempurna? Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tawaddoa fa asbaghul wudu au fayusbighul wudu, siapa yang berwudu dengan sempurna lalu ia membaca 2 kalimat syahadat, lafalnya bebas. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannatis samaniyati yadkhuluha min ayyiha yadkhulu min ayyiha sya, akan dibukakan untuknya 8 pintu surga, ia boleh masuk dari pintu manapun yang ia sukai. Syaratnya apa? Wudu dengan sempurna. Kemudian jika dia sholat 2 rakaat, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al khotoya, maukah kalian ku beritahu sesuatu yang bisa menggugurkan dosa-dosa, wa yarfa'u bihi darajat, mengangkat derajat. 3. 1. Isbaghul wudu indal makari, tetap menyempurnakan wudu ketika sulit, mungkin terlalu dingin airnya atau lainnya. Yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid, banyak melangkahkan kaki ke masjid. Yang ketiga, wantidharus sholati ilas sholat, menunggu sholat kepada sholat berikutnya. Fadzalikumur ribat, itu adalah ribat, berjaga-jaga di perbatasan muslimin, seperti pahala ribat. Yakni isbaghul wudu, menyempurnakan wudu itu banyak
fadilahnya, banyak keutamaannya. Nah, versinya penulis ada 9 langkah untuk sempurna wudhunya. 1. Niat. 2. Bismillah. 3. Cuci tangan 3 kali. Kemudian 4 berikutnya anggota wudhu ya. 4 berikutnya atau 5 berikutnya anggota wudhu, yaitu membasuh kumur-kumur dahulu, membasuh wajah, kemudian tangan, kepala, kaki, kemudian 8 ya, kurang 1. Diulang. 1 membaca, 1 niat. 2 membaca bismillah. Yang ketiga, mencuci tangan. Mencuci tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat, berkumur-kumur dan istinsyak hidung. Yang kelima, wajah. Yang keenam, 2 tangan. Ya. Yang keenam, 2 tangan. Yang ketujuh, membasuh kepala, mengusap kepala. Yang kedelapan, memasukkan tangan ke telinga. Yang kesembilan, membasuh kaki. Ini 9 urutan wudhu yang sempurna. Sekarang kita baca per kata, per kalimat dari penulis. Yang pertama adalah niat. Wa huwa an yanwi raf'al hadatsi awil wudu'a lis-sholati wa nahwiha, yaitu seseorang berniat untuk mengangkat hadas atau berniat wudu untuk sholat atau yang semisalnya. Dan niat itu syarat untuk seluruh amal, baik bersuci maupun tidak. Kemudian pertanyaan, apakah mungkin ada orang melakukan sesuatu tanpa niat? Pendapat yang terpilih yaitu setiap perbuatan manusia pasti ada niatnya. Pasti ada niatnya, kecuali dari orang yang zawalu aklin, hilang akalnya, seperti orang gila, orang mabuk, orang tidur, orang kesurupan, ya, ini tidak berniat ketika melakukan. Makanya orang yang tidur tidur kemudian dia berbicara kekufuran, maka ucapannya tidak dianggap karena dia tidak memiliki niat. Adapun secara normal maka orang memiliki niat. Dan ketika seseorang berwudu, apa niatnya? Umumnya orang ketika berwudu niatnya adalah untuk mengangkat hadas kecil. Adapun hadas besar maka dengan mandi. Dan mandi pun juga dianjurkan diawali dengan berwudu, maka boleh jadi ia pun berniat mengangkat hadas besar atau berniat untuk sholat atau selainnya umpamanya berwudu untuk membaca Al-Quran, pengen baca Quran, dia berwudu, tiba-tiba datang waktu sholat, bolehkah dia sholat menggunakan wudu tersebut, wudu yang ia niatkan untuk baca Al-Quran? Jawabannya boleh. Ini wa nahwiha atau yang semisalnya, yakni boleh dengan selainnya. Kemudian niat menurut penulis yang juga merupakan mazhab Hanabilah dan juga Hanafiyah, niat itu tempatnya adalah sebelum kegiatan ibadah. Dia terpisah dari ibadah. Dia dihadirkan sebelum ibadah, meskipun harus dijaga sampai selesainya ibadah. Ini yang disebut dengan syarat. Syarat adalah unsur luar dari ibadah. Maka niat dihadirkan sebelum sholat.
niat dihadirkan sebelum berwudu. Ini mazhabnya penulis Hanabilah dan juga Hanafiyah. Ya, Hanafiyah. Wan niyatu syartun li jami'il a'mali min taharatin wa ghairiha. Niat adalah syarat untuk seluruh amal, baik bersuci maupun selainnya. Dikatakan di sini untuk seluruh amal, baik niat ya untuk bersuci maupun tidak. Karena sebagian ulama berpandangan khusus untuk membersihkan najis maka tidak butuh niat. Ini pendapatnya Hanafiyah, Abu Hanifah. Berkata penulis, baik dalam bersuci maupun selainnya. Artinya semua perbuatan secara normal ada niatnya. Termasuk pula ketika menghilangkan najis. Apa niatnya? Menghilangkan najis. Menghilangkan kotoran, menghilangkan najis. Karena syarat ini, maka niat dihadirkan sebelumnya. Umpamanya seseorang itu buka keran. Apa niatnya? Ingin wudhu. Maka itulah niat. Bahkan seandainya dia melepas kakinya dalam rangka ingin berwudhu, melepas sandalnya ya, berwudhu, maka itulah niat. Dari rumah berangkat ke masjid. Apa tujuannya? Sholat subuh. Maka itulah niat. Seandainya ketika ia sholat, dia langsung takbir tanpa menghadirkan apapun, sah sholatnya. Tapi yang dianjurkan adalah qubailas sholat atau qubailal wudu, sesaat sebelum wudu, sesaat sebelum sholat itu dihadirkannya, yang paling afdol. Dikecualikan jika di tengah jalan dia ngobrol sama orang, maka dikatakan niatnya terputus, dia harus memperbarui niatnya. Ini pendapatnya Abu Hanifah, memberikan tambahan faedah, ya ini boleh niat dengan jarak yang jauh dari perbuatan ibadah asal tidak ada pemutusnya. Jika ada pemutusnya di jalan, ya maka dia harus memperbarui niatnya. Ya. Kemudian ini satu pandangan ya yang dipilih oleh penulis, yakni niat itu merupakan syarat bukan rukun. Apa bedanya syarat sama rukun? Syarat itu unsur luar, rukun itu unsur dalam. Unsur dalam berarti seperti membasuh kepala, ya, seperti mengusap kepala, membasuh wajah. Ini kan bagian dari wudunya, maka dikatakan dia rukunnya. Adapun syarat itu faktor luar. Kemudian pendapat yang lainnya adalah niat itu termasuk unsur dalam alias rukun dari sebuah ibadah. Maka niat dimasukkan dalam rukun wudu oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Artinya ketika menghadirkan niat itu momennya pertama kali mengawali wudu. Dan awal dari wudu itu adalah cuci tangan atau saat baca bismillah. Keduanya sunnah versinya mereka. Kalau yang fardu, yang wajib, maka dihadirkan ketika membasuh muka. Itu konsekuensi dari menjadikan niat itu sebagai rukun. Contoh lagi, misalkan ketika sholat. Ketika sholat bagi Hanabilah dihadirkannya sebelumnya, sebelum takbir, dia sudah pengen sholat, maka langsung bertakbir, Allahu Akbar, selesai. Tapi bagi Syafi'iyah, bagi Malikiyah, disyaratkan dihadirkan saat memulai sholat, maka ketika takbir dalam hatinya niat sholat. Allahu Akbar, dalam hatinya niat sholat. Terus niatnya itu apa? Ini dirinci lagi menurut siapa? Mereka. Seperti yang disebutkan oleh
Ibnu Hubairah dalam kitabnya Ikhtilaful A'immatil Ulama, 3 ya, sholat fardu maghrib umpamanya, sholat fardu maghrib, sholat untuk membedakan dengan selainnya seperti olahraga, fardu untuk membedakan dengan yang sunnah ya, asar untuk membedakan dengan yang setema seperti zuhur, sama-sama 4 rakaat. Tapi semacam ini terkadang agak sulit. Maka yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah yaitu niat itu cukup niat mutlak, niat sholat gitu aja. Maka telah sah. Karena kebiasaan dia di waktu zuhur sholat zuhur, di waktu asar sholat asar. Seandainya ada orang awam, dia masuk ke masjid, langsung dia pengennya sholat berjamaah tanpa menghadirkan ini sholat zuhur kah, asar kah, maka sah menurut Ibnu Utsaimin. Nah, kembali, wan niyatu syartun li jami'il a'mal min thaharatin wa ghairiha. Niat adalah syarat untuk seluruh amal, baik bersuci maupun selainnya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua amal tergantung niat dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan niatnya. 2 kalimat ini kira-kira penguatan ataukah memiliki makna yang berbeda? Bahasa lainnya, apakah kalimat yang kedua itu taukid untuk kalimat yang pertama, atau kalimat yang kedua ini taksis, memiliki makna yang berbeda? Pada asalnya ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah taksis, bukan taukid, yakni memiliki makna yang berbeda dengan sebelumnya. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah, innamal a'malu binniyat itu innamal a'malu binniyat ini terkait dengan niat yang berkaitan dengan fikih. Niat yang berkaitan dengan fikih. Bahwa niat itu fungsinya untuk membedakan sebuah ibadah dengan ibadah yang lainnya. Contoh, sholat subuh dengan qobliyah subuh dikerjakan waktunya juga mirip, rakaatnya juga mirip, maka yang membedakan adalah niatnya. Atau membedakan antara ibadah dengan tradisi, kebiasaan. Contoh mandi pagi, bisa pula menjadi mandi junub, bisa menjadi mandi tabarrud, mandi sekedar mendinginkan, membersihkan badan. Apa yang membedakan? Niatnya. Maka niat di sini fungsinya membedakan ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau membedakan sebuah ibadah dengan kebiasaan, adat, tradisi, uruf. Adapun kalimat yang berikutnya terkait ikhlas. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Masing-masing orang mendapatkan sesuai niatnya, yakni ikhlas. Kalau ikhlas mendapatkan pahala, jika selainnya maka tidak mendapatkan pahala. Contoh riya, sum'ah maupun yang lainnya. Maka 2 kalimat ini berbeda maknanya. Yang pertama tentang fikih, yang kedua tentang ikhlas. Sekarang berikutnya, ya, summa yaqul, lalu mengucapkan bismillah. Bismillah itu biasa disebut dengan tasmiyah, bukan basmalah ya. Kalau basmalah ditambah 2 nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, ini namanya basmalah. Kalau hanya bismillah namanya tasmiyah, membaca tasmiyah. Baik, terkait tasmiyah ini menurut penulis hukumnya wajib. Karena bagi Hanabilah membaca bismillah itu hukumnya wajib. Ini juga yang dipilih oleh penyusun kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz karya Al-Badawi, karya Abdul Azim Badawi.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la wudu'a la sholata liman la wudu'alah wa la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak sah sholat tanpa berwudu dan tidak sah wudu tanpa membaca bismillah. Ini terjemahannya, versinya penulis. Tidak sah. Karena la sholata, la wudu'a, yakni la setelah la itu isim yang di fathah, itu sebenarnya ada dua terjemah. Terjemah pertama, tidak sah. Terjemah kedua, tidak sempurna. Dua terjemah. Yani nafyus sihah. Yang pertama adalah menafikan keabsahan. Yang kedua, nafyul kamal, menafikan kesempurnaan. Contoh gini. La sholata bihadrati ta'am. Tidak sholat ketika ada hidangan makanan. Ini terjemahnya apa ini? Apakah tidak sah sholat ataukah tidak sempurna sholat? Jika difahami tidak sempurna sholat, sedang lapar, ada makanan siap saji, dipaksa jamaah, sah tidak sholatnya? Sah, tapi kurang sempurna. Yang lebih utama adalah makan dulu. Nah gitu. Bagi ulama yang memahami tidak sah, nafyus sihah, menafikan kesahan, maka maknanya jika dia paksa jamaah atau sholat, maka sholatnya batal. Ini dipilih oleh Ibnu Hazm al-Zahiri, mengambil zahirnya nas, karena asal dari fi'il linafil jinsi itu menafikan keabsahan. Nah, kembali ke sini. Membaca bismillah dari hadis tadi difahami oleh Hanabilah termasuk penulis tidak sah kecuali membaca bismillah. La sholata ya, liman la wudu'alah, tidak sah sholat tanpa berwudu, wala wudu aliman lam yadhkurismallahi alaih, dan tidak sah berwudu tanpa membaca bismillah. Baik. Berkata Hanabilah, membaca bismillah itu wajib pada wudu, ya, pada mandi, pada tayamum, pada menyembelih, dan ya pada menyembelih. 4 ya, minimal 4. 4 tempat wajib membaca bismillah versinya Hanabilah. Wudu, mandi, tayamum, menyembelih, gitu. Cuma mereka punya istilah wajib dengan rukun, itu berbeda. Rukun sinonimnya fardu. Contoh fardu wudu sama dengan rukun wudu. Kalau wajib maksudnya adalah jika lupa maka tetap sah. Itu bedanya. Hanabilah punya istilah wajib untuk membedakan jika lupa maka dimaafkan. Berbeda jika lupa rukun, maka tidak sah kecuali harus mengulangi. Contoh ini, Al-Fatihah. Maaf ya, contoh di sini. Contoh membasuh wajah. Membasuh wajah. Itu fardu wudu atau rukun wudu. Tanpa membasuh wajah, apapun alasannya, tidak sah wudunya. Meskipun lupa. Berbeda dengan ini bismillah. Masuk wajib wudu, artinya jika lupa, habis wudu, ingat, tadi belum baca bismillah, maka sah wudunya. Seperti itu pula ketika orang tayamum, mandi, atau menyembelih hewan. Menyembelih hewan, dia lupa baca bismillah. Setelah mati baru ingat, sah enggak sesembelihannya? Sah, karena wajib, bukan rukun, bukan fardu. Fardu dan rukun itu sinonim. Fardu sholat sama dengan rukun sholat. Ya, ini versinya Hanabilah. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, apa hukumnya membaca bismillah di toilet? Sementara toilet itu tempat yang tidak boleh berzikir kepada Allah.
Beliau mengatakan hukumnya wajib membaca. Kenapa? Karena membacanya hukumnya wajib, dan wajib itu lebih didahulukan ketika bertabrakan dengan keharaman yang mutlak, atau dikatakan bismillah ini pengecualian, karena ia wajib dibaca ketika berwudu. Ya. Kemudian membaca itu apakah boleh dalam hati? Jawaban tidak boleh. Para ulama fuqaha sepakat membaca itu syaratnya dua. An-nutqu bil lisan, yaitu ada suara di lisan disertai dengan taharruku syafatain, gerakan bibir. Maka ketika orang membaca dalam hati, sebenarnya dia belum membaca. Begitu pula berzikir. Berzikir syaratnya apa? Suara dan gerakan kedua bibir. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya, ana ma'a abdi idza zakaroni wa taharrakat bi syafata. Aku senantiasa bersama hambaku selama hamba itu berzikir kepadaku dengan menggerakkan kedua bibirnya. Maka ketika membaca bismillah harus ada suaranya dan gerakan bibir, meskipun di toilet. Menurut siapa? Menurut Hanabilah, menurut penulis, menurut Syekh bin Baz, meskipun di toilet tetap membaca bismillah. Baik ya, jadi bismillah sini masuk kategori wajib. Kalau niat ini masuk kategori syarat. Syarat dengan rukun itu sama-sama harus dikerjakan. Ketika lupa maka tidak sah. Nah, tambahan faedah. Pendapat yang lainnya mengatakan bismillah itu sunnah. Ini pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama. Karena 3-1. Yang mewajibkan bismillah itu kan Hanabilah. Maka 1-3. Hanafi, Maliki, Syafi'i semua mengatakan sunnah. Sehingga hadis tadi dimaknanya apa? Tidak sempurna, tidak sah sholat tanpa berwudu, dan tidak sempurna wudu tanpa membaca bismillah. Jumhur, kebanyakan ulama mengatakan sunnah. Nah sekarang kita pilih mana? Untuk hati-hati membaca bismillah. Ya, untuk hati-hati membaca bismillah. Tapi umumnya kebenaran itu bersama jumhur, bersama kebanyakan ulama. Pendapatnya Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Imam An-Nawawi, kemudian Al-Haytami, Al-Khatib Syirbini, dan lain-lain. Berikutnya, yang ketiga, wa yaghsila kaffaihi salasa, dan mencuci kedua telapak tangannya. Kaf maknanya adalah telapak tangan ini. Ya, ini kaf, ini yang putih ini kaf namanya. Kalau sini kan diterjemahkan kedua tangannya, ya, kedua tangannya sampai pergelangan. Penulis menerjemahkan kaf dengan tangan sampai pergelangan. Dan kaf sendiri itu adalah ini ya, bagian yang putih ini kaf, atau makna yang lainnya bagian dalamnya, batinnya maupun zahirnya. Ini kaf. Ini dianjurkan dicuci dulu karena ya nanti akan digunakan untuk mengusap dan membasuh anggota wudhu, khawatir ada kotorannya. Jika tidak khawatir ada kotoran, maka ya tidak mengapa, tidak mencucinya. Karena hukumnya itu sunnah menurut ijma'. Ijma' yakni kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama bahwasanya mencuci dua telapak tangan sebelum berwudu hukumnya sunnah, bukan sebuah kewajiban. Dan dianjurkan bilangannya sebanyak 3 kali. 3 kali. Dan inilah praktek
wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Utsman dan juga Abdullah bin Zaid. Hadis yang sempurna dalam menceritakan wudu Nabi ada dua. Satu hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu an, dua hadisnya Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Maka wudu itu bagian dari kebaikan dua sahabat Nabi ini yang menyampaikannya kepada kita hingga kita mengerti sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap orang yang berwudu, dua orang ini dapat pahalanya. Nah, yang keempat, summa yatamatmat wa yastansyik salasan bisalasi hurufat. Lalu berkumur-kumur, matmadhah dan istinsyak. Istinsyak nama lainnya istingsar. Istinsyak nama lainnya istingsar, yaitu memasukkan air ke hidung atau menghirupnya lalu mengeluarkannya. Itu bahasanya istinsyak atau istingsar. Kalau matmadhah, kumur-kumur. Salasan sebanyak 3 kali. Bisalasi ghurafat dengan 3 cidukan. Dengan 3 cidukan. Yang wajib sekali, selebihnya sunnah. Dan kumur-kumur ini hukumnya apa? Versinya penulis juga Hanabilah hukumnya wajib. Wajib. Atau lebih tepatnya rukun, karena bagian dari wajah. Dianggap bahwasanya membersihkan mulut dan hidung itu bagian dari perintah dari Allah membersihkan wajah. Apalagi ada perintah langsung. Contoh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza tawaddo'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an summa liyastansir." Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, falyaj'al, maka semestinya memasukkan air ke hidungnya lalu mengeluarkannya. Nah, lam pada fi'il mudhari itu termasuk bentuk fi'il amr atau bentuk amr, bentuk perintah. Falyaj'al terjemahannya seharusnya memasukkan. Seharusnya memasukkan, maka wajib. Dan asal dari perintah adalah wajib. Asal perintah Nabi adalah wajib. Turun kepada sunnah jika ada indikasi yang lain. Hadis yang lainnya. Hadis yang lainnya. Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'imah. Seriuslah ketika istinsyak kecuali ketika berpuasa. Perintah. Maka asalnya wajib. Kumur-kumur. Idza tawadda'ta famatmit. Jika engkau berwudu, maka berkumur-kumurlah. Perintah, maka wajib. Ini diantara dalil dari Hanabilah bahwasanya kumur-kumur maupun istinsyak hukumnya apa? Wajib. Di samping dia bagian dari perintah Allah dalam membersihkan wajah. Yang wajib sekali, selebihnya sunnah. Yang utama dalam kumur-kumur adalah memenuhi mulut dengan air. Itu yang paling utama. Yang kedua, ditambah dengan dikumur-kumurkan. Ya, yang paling minimal adalah memasukkan air, mengeluarkan. Itu boleh, sekedar dimasukkan, keluarkan boleh. Tapi yang paling utama adalah dikumur-kumurkan, ya, digiling di dalam mulutnya baru dikeluarkan. Itu yang lebih utama. Termasuk pula ketika memasukkan air ke dalam hidung juga demikian, dianjurkan dihirup sampai ke dalam, yang paling utama. Meskipun boleh, yang paling minimal boleh tangan dibasahi, dimasukkan ke hidung.
boleh. Tapi yang paling utama adalah memasukkan air ke hidung, kemudian dihirup dan dikeluarkan. Itu berkumur-kumur, madmadah dan istinsyak. Sekarang kita perlu tambahan faedah, pandangan ulama yang lain, agar kita ketika tahu perbedaan pendapat, kita bisa menyikapi dengan tenang dan dengan bijak. Pendapat ini wajibnya istinsyak dan berkumur-kumur termasuk mufradat Hanabilah. Apa itu mufradat? Pendapat menyendiri. Mufradat Hanabilah, pendapatnya penulis dan juga dikuatkan oleh penulis kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz. Tapi versinya jumhur ulama sunnah. Sunnah. Abu Hanifah sunnah, Malik sunnah, Syafi'i sunnah. Kalau jenengan belajar fikih, maka jenengan harus kenal dengan 4 ulama ini karena mereka tokoh utamanya. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan semua ulama yang datang setelahnya mereka beraliansi kepada satu dari 4 ini. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Ulamanya bernama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Contoh Imam At-Tahawi, apa madhabnya? Hanafi. Abu Ja'far At-Tahawi, pemilik kitab Akidah Tahawiyah. Ya, Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, yang punya kitab Syarah Akidah Tahawiyah, Hanafiyah. Ya, Ibnu Abdul Bar Maliki, Ibnu Abi Zaid Maliki, Imam Qurtubi Maliki, Ibnu Arabi Maliki, Nawawi Syafi'i, ya, Ibnu Hajar Syafi'i, Zahabi Syafi'i, Ibnu Katsir Syafi'i, Ibnu Taimiyah Hambali, Ibnu Qayyim Hambali, Ibnu Abdul Hadi Hambali, Ibnu Qudamah Hambali, Ibnu Hajar Al-Haytami Syafi'i, dan seterusnya. Nah, dan jumhur ulama berpandangan berkumur-kumur dan istinsyak hukumnya sunnah. Maka perintah Nabi tadi, kata mereka, itu untuk kesempurnaan wudhu, bukan keharusan. Apa dalil utamanya? Dalil utamanya adalah Al-Quran. Asal dari wudhu, bagian wudhu itu dalam Al-Quran surah ya, Al-Maidah ayat berapa? Ini ya, halaman 40 ya. Ayat 6, kita baca dulu. Ini 4. Quran hanya menyebutkan 4 anggota wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang beriman, jika kalian hendak berwudu, hendak sholat, maka berwudulah. Gimana caranya? 4 anggota wudu. Pertama, basuhlah wajah. 2, basuhlah 2 tangan sampai siku. 3, usaplah kepala. 4, basuhlah 2 kaki. Di sini tidak menyebut yang lainnya, ya, tidak menyebut apa? Wajah. Tidak menyebut kumur-kumur, tidak menyebut istinsyak, tidak menyebut telinga. Makanya kata Abu Hanifah, selain dari 4 ini hukumnya sunnah semua. Selain dari 4 ini hukum sunnah. Bismillah sunnah, kumur-kumur sunnah, tangan sunnah, telinga ya sunnah. Itu versinya Abu Hanifah rahimahullah. Kembali nomor 4 ya, summa yatamatmat wa istansyik salasan bisalasi ghurafat.
lalu dia berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali dengan 3 kali cidukan. Ya, 3 kali cidukan dengan 2 tangan ya, yang sempurna 2 tangan. Kemudian berikutnya nomor 5, summa yaghsila wajhahu salasa. Ya, lalu membasuh wajahnya 3 kali. Lalu membasuh wajahnya 3 kali. Yang disepakati fardu ada 4, wajah, kemudian 2 tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. 4 ini. Ingat 4 ini yang disepakati oleh para ulama, maka 4 ini jangan sampai teledor. Ya. 4 anggota wudhu yang disepakati karena Quran menyebutkannya semua. Yang tadi, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Summa yaghsila wajhahu salasa, kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Yaghsil, mencuci, bahasa lainnya membasuh. Berbeda dengan yamsah, mengusap, bahasa lainnya ya menyapu. Kalau mencuci atau mengusap ya, mencuci atau membasuh, atau membasuh, maknanya harus dikenakan air yang mengalir. Dikenakan air yang mengalir. Contoh gini. Ya. Sekedar terkena air itu dikatakan membasuh. Sekedar terkena air itu dikatakan membasuh. Kalau mengusap, ya, tangan dibasahin terus diusapkan, itu bedanya. Kalau membasuh berarti bagian itu dikenakan air langsung. Kalau mengusap atau menyapu maknanya yang dibasuh itu tangannya. Diusapkan kepala, bukan gini ya, bukan ya, itu namanya membasuh kepala, mencuci kepala ya, bukan. Tapi untuk kepala ya ungkapannya adalah yamsah, al-mashu, ya, ini dibasahin tangannya kemudian diusapkan, disapukan ke kepala. Nah di sini bahasanya apa? Ya ghasil, mencuci atau membasuh wajah sebanyak 3 kali. Sekalinya itu yang fardu, yang wajib, selebihnya sunnah. 2, 3 sunnah. Boleh enggak lebih daripada 4? Lebih daripada 3? 4, 5, 6, 7, jawabannya makruh. Makruh, karena ada hadis yang melarangnya. Ya. Faman zada ala zalika faqad zalam atau azlam. Siapa yang menambah lebih dari itu, maka dia telah togo, melampaui batas, ya, ini tidak terpuji. Meskipun lebih bersih tapi tidak terpuji. Bukhari rahimahullah dalam sahihnya mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawadda salasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu 3 kali 3 kali. Bab yang lainnya berwudu 2 kali 2 kali. Bab yang lainnya sekali-sekali. Nabi mengatakan dibenci lebih daripada itu. Dibenci lebih daripada itu. Sekarang berikutnya, boleh enggak dimix wajah 3 kali, tangan sekali, kaki 2 kali? Boleh. Karena hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu an ketika mensifati wudu Nabi, ya ghasilu wajhahu salasa, mengusap wajahnya 3 kali. Ya, wa yadaihi ilal mirfaqaini marratain, sementara ketika mengusap tangannya 2 kali 2 kali. 2 kali. Nah, 2 kali 2 kali. 2 kali dulu tangannya, selesai baru tangan kirinya. Cara gitu. Yang lebih utama. Meskipun boleh 2 kali, maksudnya ini dulu, terus ini. Selagi, ini lagi, ini. Boleh. Ya, 2 versi, tapi yang pertama lebih utama.
yakni 2 kali tangan atau 3 kali, selesai baru yang sebelah kiri. Kembali ke wajah, kita masih wajah ya. Kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Wajah itu batasannya mana? Ijma ulama sepakat bahwa wajah itu batasannya dari mana bitu sya'r, ya, tumbuhnya rambut ghaliban umumnya. Kata umumnya kalau botak berarti dikira-kira saja. Sampai ke dagu, ya, bagian bawah. Ini wajah. Ini wajah. Maka dalamnya dagu bukan wajah. Maka dalamnya dagu bukan wajah. Karena ini bukan wajah, maka termasuk aurat. Betul enggak? Karena bukan wajah maka termasuk aurat. Versinya An-Nawawi termasuk aurat karena bukan wajah. Wajah itu diambil dari kata yuwajih, menghadap. Umumnya ketika menghadap apa yang nampak? Ya dari sini, ujung rambut sampai dagu. Ini untuk apa namanya, ardun. Ya, ini untuk tulnya atau ardunnya. Ini namanya tul ya, panjangnya. Sementara lebarnya dari telinga ke telinga, batas akhir telinga sampai batas akhir telinga itu ya bagian wajah. Ini yang dibasuh. Ini yang dibasuh. Sumaya ghasilu wajahu salasa, membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Selesai. Berikutnya wa yadaihi ilal mirfaqaini salasa, dan 2 tangannya sampai ke siku-siku sebanyak 3 kali. 2 tangannya sampai siku-siku 2 kali. Ungkapan ila sampai 2 maknanya. 1, berhenti ketika di perbatasan. Yang kedua, perbatasan ikut disertakan. Itu ila. Ila dalam bahasa Arab 2 maknanya. 1, berhenti sampai perbatasan. Yang kedua, perbatasan dimasukkan. Dari sinilah kenapa ulama khilaf pendapat, apakah siku sendiri ikut dibasuh ataukah tidak. Zahir dari penulis tidak demikian. Zahirnya penulis, siku tidak dibasuh. Dengan bukti apa? Ketika membahas tentang mata kaki, beliau menggunakan ungkapan ma'al ka'bain, beserta mata kakinya. Untuk siku-siku tidak mengatakan ma'al mirfaqain, beserta siku-sikunya. Nampaknya penulis condong kepada pendapat bahwasanya siku-siku tidak wajib dibasuh karena batasnya sampai siku-siku. Adapun Syafi'i rahimahullah berpandangan siku-siku termasuk yang dibasuh. Termasuk yang dibasuh. Ya. Ayat Quran sampai ayat Al-Quran menggunakan ungkapan ila ya. Ila, baik untuk siku-siku maupun untuk mata kaki. Ilal mir faqain, ilal ka'bain. Sementara ila tadi 2 maknanya ya, berhenti sampai perbatasan, yang kedua menyertakan perbatasan. Kemudian mencuci tangan sampai siku-siku. Mencuci adalah mengguyurkan air, mengenai ke air. Adapun dalek itu sunnah. Dalek artinya gosoknya itu sunnah, gosoknya. Gosoknya itu sunnah. Andai kan gini, digerojoki air keran, kena semua ya, sah wudunya. Ya, sah. Karena dalek, ya ini gosok gini, itu hukumnya sunnah menurut jumhur atau mungkin ijma ya, karena belum didapati yang menyelisihinya, itu sunnah. Termasuk pula yang disebutkan dalam kitab Al-Wajiz, hukumnya sunnah. Adalku sunnah, dalek itu sunnah. Adapun
Jika airnya sedikit, tentu membutuhkan dalek. Contoh, Anas berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda bil mud. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berwudu dengan satu mud air. Satu mud adalah ya segini ya. Air segini kira-kira bisa enggak berwudu? Segini ya. Bisa enggak? Segini. Kalau mandi pakai bisok, satu sok sampai 5 mud. Satu sok berarti 4 cakupan tangan. Ini mandinya Nabi. Tuh, 2, 3, 4 sampai 5. Kira-kira bisa enggak? Bisa jika tangan dibasahin, seperti mengusap. Seperti mengusap. Sedikit airnya, ambil sedikit, terus diusapkan. Berarti minimalis ya, sekali aja. Setelah itu, biar lebih sempurna, diulangi lagi. Sampai merata. Ya, terus ambil lagi. Sedikit. Ada airnya ya. Usapkan ke tangan. Digosokkan. Sampai kena semua. Ambil lagi dikit. Karena cuma satu cakupan airnya ya. Kakinya sedikit. Nah gitu. Baik, kembali ke sini. Wa yadaihi ilal mirfaqaini salasa, dan 2 tangannya sampai mirfaqaini salasa, sampai ya siku-sikunya 3 kali. Sekarang pertanyaan, boleh nggak dilebihkan sampai sini? Sampai sini ya, sampai lengan atas. Baik, ayat berbunyi sampai siku-siku. Hingga ulama selisih pendapat apakah siku-siku wajib dibasuh atau tidak. Nah sekarang bagaimana biar lebih sempurna ditambahkan sampai siku-siku. Ini pendapatnya Abu Hurairah radhiyallahu an, dan beliau termasuk sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tentang cahaya. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Nanti umatku pada hari kiamat akan dipanggil dengan ghurran muhajjalin, yaitu bagian tubuh yang bercahaya. Wajahnya, tangannya, kakinya. Min atharil wudu, karena bekas wudu. Berkata Abu Hurairah, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan cahayanya, maka silahkan. Artinya Abu Hurairah berpandangan dianjurkan, dilebihkan, meskipun ini bukan pandangan para sahabat Nabi, tapi fikihnya Abu Hurairah, sehingga boleh diamalkan oleh sebagian ulama. Hilyatul mu'min ya balughu ma balagha minal wudu, atau kama qala. Hiasan orang beriman, kata Nabi SAW, pada hari kiamat adalah sampai pada bekas basuhan wudu. Nah, sekarang berikutnya nomor 7. Wa yamsah ra'sahu min muqaddami ra'sihi ila qafahu biyadaihi summa yu'idahuma ilal mahallil ladzi bada'a min marratan wahidah. Dan mengusap kepalanya dari depan kepalanya sampai ke tungkunya dengan 2 telapak tangannya, lalu mengembalikannya ke tempat semula cukup sekali. Ini rukun wudhu yang lainnya, yakni masalah kepala. Kepala, maksud dari kepala adalah tempat tumbuhnya rambut ghaliban umumnya. Makanya ungkapannya itu tidak membasuh rambut, karena sebagian orang tidak punya rambut. Maka ungkapannya membasuh kepala. Andai kan tidak punya rambut, maka yang terkena kulitnya
kulitnya rambut, gitu kan? Kulitnya kepala. Nah, yamsah mengusap atau menyapu maknanya adalah tangan dibasahi, kemudian disapukan ke kepala. Gimana caranya di sini? Ya, caranya ya, kasih air ya, kemudian dikering dicipratkan airnya, kemudian dibasuhkan dari depan, belakang, dikembalikan. Ini hadisnya adalah hadis Abdullah bin Zaid. Fama sahabi roksi, fama sahabi roksi, fa aqbala biyadaihi wa adbar. Beliau mengusap, menyapu kepalanya, lalu menjalankannya dari depan dan dikembalikan lagi. Itu hadisnya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Maka mengusap versinya penulis dan juga Hanabilah, Imam Ahmad bin Hambal, dan juga didukung oleh Imam Malik, isti'ab. Isti'ab itu menyeluruh. Apakah ini disepakati oleh ulama? Tidak. Abu Hanifah tidak seperti itu. Abu Hanifah itu mengusap itu minimal adalah 1/4 kepala. Ya, 1/4 kepala. Min ayyi janibin kan, dari arah mana saja. Sini, serah bebas. Ya. Dalam satu riwayat, ya ini seukuran 4 jari. Adapun Syafi'i mengatakan, ya, batasannya adalah selama disebut mengusap. Kira-kira kalau gini, apakah dikatakan mengusap, nempel, mengusap ya? Maka versi Syafi'i rahimahullah, selama dia mengusap kepalanya dengan cara apapun, ya seukuran apapun, maka sah dikatakan mengusap. Ya, mengusap. Adapun pendapat yang mengatakan minimal 3 helai rambut, ya saya belum membaca. Maka yang berpandangan demikian memahami hadisnya Abdullah bin Zaid tadi tentang kesempurnaan. Apalagi di dalam Quran tidak disebutkan. Di Quran hanya disebutkan mengusap kepala atau menyapu kepala tanpa ada penjelasan isti'ab. Ya, dari depan ke belakang itu kan bukan dari ayat ya, tapi dari penjelasan Abdullah bin Zaid yang memperagakan wudhu Nabi SAW, sehingga difahami ayatnya itu yang wajib, adapun praktek Nabi itu yang sempurna, untuk kesempurnaan. Kembali ke sini, kalau saya penulis memilih pendapat yakni isti'ab, yaitu menyeluruh dari depan sampai ke belakang. Bagaimana jika wanita menyesuaikan kondisi rambut? Kalau rambutnya itu panjang, tidak mungkin lagi ini ya, ini nggak mungkin ya, tapi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tidak mengharuskan semua rambutnya terkena usapan tangannya, tidak demikian. Apalagi tadi versi Syafi'i sekedar mengusap maka telah sah. Karena Nabi SAW pernah ketika memakai imamah, beliau hanya mengusap sedikit, gitu. Begitu pula ketika mengusap khuffain, ya, diusap, bukan bukan isti'ab, bukan diusap menyeluruh, tapi sekedar ditempelkan dan digeserkan. Nah, lanjut 8. Summa yudakhilu sabbabatayhi fi udunayhi wa yamsaha bi ibhamaihi zahirahuma. Lalu memasukkan 2 jari telunjuknya di telinganya. Oke. Terus menyapukan ibham jempolnya, ibu jarinya, ya, ke bagian luar telinga ini ya, bagian luar. Kalau dikatakan ini telinga, maka
ini bagian dalamnya, ini bagian luarnya, begini, terus digeser ke atas ya, ini ya, masukkan, kemudian geser ke atas, ini, summa yudkhilu sabbabatayhi fi udunayhi wa yamsaha bi ibhamaihi dhahirahuma. Pertanyaan, ini hukumnya apa? Versinya penulis wajib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-uzunan minar ra's. Dua telinga termasuk kepala. Dua telinga termasuk kepala. Di ayat kan menyebutkan 4 ya anggota wudhu ya. Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Berkata Nabi SAW, dua telinga termasuk kepala, maka tercakup dengan perintah ketika memerintahkan membasuh kepala tadi. Dari sinilah kenapa Hanabila mengatakan wajib diikuti oleh penulis buku ini. Apakah ini pendapat yang disepakati? Tidak. Bahkan jumhur ulama mengatakan sunnah, bukan wajib. Jumhur ulama, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, ya, Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Al-Haytami mengatakan sunnah. Sampai pun Syafi'i mengatakan sunnah. Telinga itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Nah, kemudian air yang dipakai apakah sepaket dengan air kepala ataukah tidak? Ya, di dalam mazhab ini, ya, ini pendapat penulis atau dalam mazhab Hambali. Kalau ini kan nggak disebutkan ya, tapi dalam mazhab Hambali itu ya disukai menggunakan air yang sepaket dengan kepala. Habis kepala langsung estafet ke telinga. Ini disepakati oleh Syafi'i dan Malik, kecuali mereka mengatakan dianjurkan bima'in jadid, dengan air yang baru. Syafi'i menambahkan dianjurkan menggunakan air yang baru. Setelah kepala selesai, ambil air lagi. Ya. Diperhatikan, terus baru ke telinga. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Nah. Masih satu lagi ya, satu anggota wudhu. Tsumma yaghsilu rijlaihi ma'al ka'bain salasan. Lalu mencuci, membasuh dua kakinya beserta ka'bain, beserta kedua mata kakinya salasan sebanyak 3 kali. Naam. Maka kaki ini tidak boleh disapu, tapi dibasuh. Contoh disapu gimana? Tangannya dibasahin, kemudian diusapkan ke kaki, tidak boleh. Karena kaki masuk hukum dibasuh, bukan diusap. Artinya tangan harus ada airnya, kemudian dikenakan ke kaki, atau kaki langsung digerojoki air, gitu ya. Nabi SAW pernah melihat orang berwudu dan mereka meninggalkan tumitnya tidak terkena air. Maka Nabi bersabda, wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit dari api neraka. Artinya wudu Anda tidak sah, sehingga sholat Anda tidak sah. Karena sholat Anda tidak sah, maka berpotensi untuk diancam dengan neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat beberapa orang berwudu dan tidak menyempurnakan ketika membasuh kakinya. Maka berkata, asbighu al-wudu, sempurnakanlah wudu. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit dari api neraka.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ro'a rajulan yusalli, melihat orang sholat. Ya. Kemudian orang ini ternyata wafi ya qadami ya wafi zahiri qadamihi lum'atun qadrat dirham lam yusib halma. Di kakinya, bagian luar kakinya ada sebesar dirham yang tidak terkena air. Fa'amarahul wudu awas sholah, maka Nabi memerintahkannya mengulangi wudunya dan sholatnya. Nah, ini maka kaki memiliki perhatian sekali. Termasuk pula di takhlil. Takhlil itu adalah menyela-nyelanya. Menyela-nyela menurut jumhur ulama itu hukumnya sunnah. Termasuk pula penulis, karena penulis tidak menyinggungnya maka sunnah. Kecuali penulis Al-Wajiz fi fiqhi sunnah mengatakan wajib menyela-nyela. Ya, kata sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda fa khallala bainar rijlain bainal asabi. Aku melihat Nabi SAW berwudu dan beliau menyela-nyela jari-jari kakinya. Nabi bersabda, yang bentuknya perintah, wa khallil bainal asabi, sela-selalah bagian jari-jari tangan, jari-jari kaki. Bagaimana caranya? Bi khinsari. Nabi melakukannya dengan jari kelingkingnya. Ini kelingking ya, atau manis ini? Kelingking ya. Diginikan, pakai kelingkingnya. Tapi versinya jumhur hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, selesai. Berkata penulis, hadza akmalul wudu'i allazi fa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wudhu paling sempurna yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ulang kembali 9 wudhu yang sempurna. Niat, bismillah, cuci tangan 3 kali, kumur-kumur dan istinsyak ya 3 kali, basuh wajah 3 kali, kemudian 2 tangan 3 kali, kemudian kepala 1 kali, telinga 1 kali, kemudian kaki masing-masing 3 kali. Berkata Az-Zuhri, ya, kana ulama'una yaqulun hadzal wudu asbaghu ma yatawaddau bihi ahadun lis-shalah. Wudu ini adalah wudu yang sempurna yang dilakukan oleh seseorang ketika hendak sholat. Allahu a'lam. Nah, silakan jika ada pertanyaan. Oke. Kaitan dengan perhatian Nabi terhadap masalah kaki tadi, misalnya ada seseorang yang wudhu dan kurang memperhatikan masalah kaki, namun ada di beberapa masjid di daerah kita itu ada semacam kolam, misalnya. Jadi sewaktu dia mau masuk ke masjid itu harus kakinya masuk dulu kolam itu. Ada beberapa masjid di daerah kita itu. Apakah itu bagian dari wudhu? Bisa dikatakan bagian dari wudhu. Artinya apakah itu bisa menyempurnakan wudhu tersebut? Nah, bagus pertanyaannya. Baik, ini terkait dengan muwalah. Muwalah itu adalah anggota wudhu belum kering lalu dijeda. Dan bagi Asy-Syafi'i muwalah itu hukumnya wajib, atau bagi Syafi'iyah muwalah, dan juga bagi Malikiyah muwalah itu hukumnya wajib, dan juga bagi penulis ini muwalah wajib. Di antara syarat berwudu adalah
anggota wudhu yang lainnya dengan yang lainnya itu boleh berjeda asal nggak sampai kering. Umpamanya ketika membasuh satu kaki ternyata airnya habis. Nunggu 10 menit baru airnya muncul lagi. Apakah dia mengulangi dari awal ataukah cukup meneruskan kaki yang sebelah kirinya? Jawabannya, jika kaki kanannya belum kering, maka dikatakan masih sah. Masih sah, ya. Maka untuk kasus tadi ya, ketika dia habis berwudu, kemudian setelah itu dia mencelupkan kakinya di kolam yang bersih, airnya mungkin mengalir ya, ada gejorokannya, dan dia meniatkan untuk menyempurnakan kakinya, maka boleh dan sah. Boleh dan sah. Berikutnya, apakah membasuh anggota wudhu harus urut? Ya, apakah harus urut? Berkata Abu Hanifah, selain 4 itu maka semuanya sunnah, termasuk urutannya. Urutan muwalah itu sunnah. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ya, tartib urut itu bagian dari rukun. Berkata Imam Malik, yang bagian dari rukun itu muwalah, bukan tertibnya. Berkata Abdul Azim penyusun Al-Wajiz, ya, pada asalnya urut itu harus, tapi ada hadis, kata beliau, ya, yang menyatakan Nabi SAW berwudu, kemudian berkumur-kumur, basuh wajah 3 kali, Nabi berwudu, membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali, lalu berkumur-kumur dan istinsyak, terus membasuh kedua kakinya. Kata beliau, ada, sehingga dari sini sebagian ulama berpandangan, ya, boleh tidak urut. Tapi ini pendapat gharib, ya, pendapat yang minoritas sekali. Tapi ada seperti itu. Pakai hadis ini. Pakai hadis tersebut di mana Nabi istinsyaknya itu atau berkumurnya itu setelah membasuh kedua tangannya. Kesimpulannya bahwasanya menyempurnakan membasuh kaki dengan air yang menggenang atau air yang ada di setelah tempat berwudu, jika memang itu bersih, maka boleh untuk penyempurna wudunya. Innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya. Allahu a'lam. Nah, ada lagi, silakan. Ya, apakah Nabi ketika menggunakan, ya, kelingkingnya itu menunjukkan keharusan? Bukan, tapi kemudahan. Pakai jempol nggak apa-apa, ya, atau pakai gini nggak apa-apa, ya, tasbih, ada masalah. Bagian ini kan jumhur ulama mengatakan sunnah, bukan wajib. Allahu a'lam. Oke, silakan. Yang lagi ramai di pengajian online itu disebutkan setiap makan 3 kali. Kemarin itu saya pernah pengajian pendek, video pendek itu dikatakan hanya sekali. Itu perbedaannya apa? Sekali itu wajibnya, 2 kalinya sunnah. Mengusapnya. Iya. Mengusapnya. Itu yang pertama. Yang kedua, lagi viral juga, setiap sholat wajib itu diwajibkan untuk berwudu. Bagaimana kalau kita menunggu waktu? Ketika kita menunggu waktu dari Isya dari Maghrib ke Isya, haruskah kita berwudu lagi? Yang ketiga, sering dikatakan wudu itu lebih baik di rumah. Itu apakah berlaku hanya Jumat? Bagus pertanyaannya. Banyak ini, ya. Yang pertama terkait dengan jumlah basuhan, ya, jumlah basuhan. Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu 3 kali 3 kali. Kadang-kadang 2 kali 2 kali. Kadang-kadang sekali sekali.
dan tidak ada keterangan lebih daripada 3 kali. Bahkan ada hadisnya tadi ya, faman zada ala dzal, siapa yang menambahnya maka dia telah melampaui batas, maka tercela. Yang wajib itu sekali, yang sunnah 2 kali dan 3 kali. Yang paling sempurna adalah 3 kali. Adapun mix ya, wajah sekali, kaki 3 kali, tangan 2 kali, boleh enggak? Boleh. Saya dengar ini dari Syekh Walid Saifun Nasr hafizahullah, dan juga merujuk pada hadisnya Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari Al-Mazini radhiyallahu anhu. Yang pertama, jelas nggih? Jelas. Terus yang kedua terkait dengan berwudu setiap sholat. Berkata Anas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu setiap kali sholat. Berkata tabiin, kalau Anda gimana? Kalau kami cukup 1 wudu untuk banyak sholat. Artinya sahabat Nabi memahami ini adalah keutamaan, bukan keharusan. Bukan keharusan. Dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ya jamak zuhur asar, kemudian menjamak lagi maghrib isya dengan 1 kali wudu ketika beliau Fathu Mekah, menunjukkan tidak keharusan ketika hendak sholat berwudu, tapi dianjurkan saja. Bahkan dikatakan afdalul wudu alal wudu, wudu yang paling utama adalah di atas wudu. Ungkapan ulama demikian. Yang ketiga, apakah lebih utama wudu di rumah? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang berwudu di rumahnya lalu dia pergi ke masjid, setiap langkahnya menghapus dosa dan mengangkat derajat ya, dan ketika dia menunggu sholat maka dianggap sholat dan malaikat mendoakannya, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan berwudu dari rumah, baik pada Jumatan maupun selain Jumatan, karena hadisnya umum ya, hadisnya umum. Allahu a'lam. Nah, nggih. Ustaz, kalau kita perlu hukum itu apakah harus dibilang oleh awal atau setelah ingat berakhir terus kita lakukan yang perlu itu saja? Nah, Jamil, bagus pertanyaannya. Sekarang dicek dulu, fardunya wudu menurut penulis adalah dimulai dari kumur-kumur ya, kemudian wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian 2 telinga, kemudian kaki. Di 6 anggota wudhu yang fardu versinya penulis, atau Hanabilah lah, Hanabilah. Maka jika ada bagian itu yang lupa, maka wudhunya harus diulangi dari awal, karena ya fardu atau rukun ya, jika lupa dikerjakan maka tidak sah sampai dikerjakan lagi, sampai dikerjakan atau diulang. Berbeda dengan wajib. Wajib dalam wudhu apa? Bismillah. Kalau lupa bismillah, sah wudhunya, karena dia wajib, bukan rukun, bukan fardu. Rukun sama dengan fardu, sinonim untuk masalah fikih ini. Ini versinya apa? Versinya Hanabilah atau penulis ya. Adapun versinya Syafi'iyah, maka yang fardu cuma 4 dari anggota wudhu, selain kumur-kumur dan telinga. Jadi kalau lupa mengusap telinga, kumur-kumur, maka versinya Syafi'iyah, ya Malikiyah, Hanafiyah sah, karena bagi mereka itu sunnah, bukan wajib. Yang pertama memang harus kita merinci dulu mana yang fardu. Yang kedua, kalau meninggalkan fardu karena lupa,
maka tidak sah diulang dari awal. Demikian penjelasannya. Allahu a'lam. Nah, ada lagi jamaah, silakan. Nggih. Syafi'iyah, apa? Semuanya Apa? apinya semuanya, tapi kalau Syafi'iyah Syafi'iyah apa? Api gimana Mas Syafi'i? ada Hanabilah itu apa? Hanabilah. Hambali itu Ahmad Hambal. Iya. Tokohnya kan Abu Hanifah. Ulamanya namanya Hanafiyah. Ya, Abu Hanifah nama orangnya, tapi nama aslinya adalah An-Nu'man bin Thabit. Terus Imam Malik bin Anas, ulamanya Malikiyah. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nama ulamanya Syafi'iyah. Ahmad bin Hanbal, ya, nama ulamanya Hanabilah, bukan Hambaliyah. Hanabilah. Ya. Kalau satu orang Hambali. Tapi untuk banyak ulama Hanabilah, bukan Hambaliyah. Hambali satu orang, kalau banyak Hanabilah. Nah, ada lagi, silakan. Oke. Kalau kita wudhu terus sama dengan adzan, terus wudhunya selesai, adzannya juga selesai, yang didahulukan baca doa atau Jika wudhu dan azan bareng-bareng, selesai semua kita membaca doa wudhu dulu ataukah azan? Jawabannya longgar. Mau wudhu dulu silahkan, azan dulu juga silahkan. Ya, urusannya longgar. Allahu ta'ala a'lam. Baik, kita cukupkan nggih. Sampai di sini semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada ungkapan kurang berkenan. Jika ada yang meragukan, silakan ditanyakan kepada Ustadzuna Muhammad Nur Yasin. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.